Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biizni wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kita muliakan Wali Kepri, Tengku Ustadz, guru kita, Dewan Guru Al-Ustadz Marhaban, Ustadz Tengku Hadi Saputra, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan mengkaji tentang makalah yang telah ditulis oleh guru kita, yaitu agama Islam. Sudah kita maklumi dan sudah kita ketahui, agama adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat, dan untuk membahagiakan manusia atau untuk memberi sa'adah kepada manusia di dunia dan akhirat. Maka agama itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama indallah, yang di sisi Allah. Maksudnya agama yang di sisi Allah, agama Allah, agama yang punya Allah, cuman Islam. Artinya selain Islam bukan punya Allah. Mungkin punya setan, kuntilanak, genderuwo dan lain-lain. Selimbahnya dalam keyakinan Islam ada yang disebut dengan i'tiqad jazim, keyakinan yang pasti bahwa agama yang diridhai Allah itu hanyalah Islam, dan umat Islam wajib berlepas diri dari segala agama yang menantang dan menyelisihi agama Islam. Dalam persoalan akidah, hitam putih. Apa itu hitam putih? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan oleh kamu Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak perlu menyembah apa yang kami sembah. Aku tidak akan beribadah sebagaimana kamu beribadah, kamu juga tidak perlu beribadah sebagaimana kamu beribadah. Oleh karena itu, ada yang di dalam keyakinan kita umat Islam yang disebut dengan keyakinan harga mati. Apa itu keyakinan harga mati? Bahwa wajib umat Islam berkeyakinan hanya agama Islamlah yang benar. Selain Islam batil. Dalam segi apa? Dalam segi akidah. Adapun dalam segi muamalah, jual beli, hubungan sosial kemasyarakatan, pagang gadai, pinjam meminjam, hidup bertetangga, maka agama Islam memberikan ruang yang amat sangat toleransi. Sehingga Nabi pernah mengatakan, siapa yang mengganggu zimmi
artinya adalah telah menggangguku. Ada orang di luar agama Islam dilarang dalam agama Islam untuk mengganggu umat Islam yang lain. Umat yang lain tidak boleh. Kita wajib menghargai, kita wajib memuliakan, bahkan kita dilarang untuk mengganggu umat yang lain. Boleh umat Islam melawan umat yang lain apabila terjadi dua perkara. Yang pertama, apabila umat Islam diserang, diperangi, maka umat Islam wajib untuk mempertahankan diri. Yang kedua, apabila umat Islam diusir dari daerahnya, maka dia wajib untuk membela diri. Selain dari itu, haram hukumnya menegakkan perperangan dengan umat agama lain. Maka jadilah Islam itu agama yang diridai Allah, pantas bernama Islam, yang bermakna agama yang damai, agama yang menyelamatkan seluruh makhluk manusia. Maka tak satupun agama yang lebih cocok sebetulnya untuk seluruh umat manusia selain agama Islam. Kalau dilihat dari agama-agama lain, boleh kita buka kitab-kitab suci mereka, semuanya itu tidak ada aturan yang sedetail ada aturan dalam Islam. Dalam Islam ada aturan detail tentang cara melangkah, cara keluar rumah, cara masuk WC, cara keluar WC, cara masuk masjid, cara keluar masjid, apa doanya, cara masuk rumah, cara keluar rumah, cara bertemu dengan teman, cara menghormati orang tua, cara menyayangi anak kecil. Tidak ada yang sedetail Islam. Maka patutlah Islam itu disebut sebagai agama yang kafah, agama yang rahmatan lil alamin. Karena agama Islam melindungi semua. Sekalipun orang itu tidak beragama Islam, Islam tetap melindungi mereka. Maka damailah bila mana umat Islam menjadi umat terbanyak di satu daerah, insya Allah. Agama yang bernama Islam itu, kita disuruh untuk masuk ke dalam agama itu secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan separuh, jangan sepertiga, jangan setengah-setengah. Apa yang dimaksud masuk ke dalam agama Islam secara kafah? Islam sebagai nama dari agama mempunyai 3 rukun. Apa itu rukun yang pertama? Iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Ada orang beriman tapi tak berislam dan tidak berihsan. Umpamanya, dia yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, percaya dia bahwa Allah Tuhan, percaya dia bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, percaya dia ada hari akhir, percaya dia dengan qada dan qadar, percaya dia dengan para malaikat, percaya dia dengan kitabullah, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Maka orang ini adalah orang yang sudah beriman, tapi sayang dia tidak mau salat, dia tidak mau berzakat, dia tidak mau berhaji. Maka orang ini disebut dengan orang yang kafir. Kafir itu terminologi dalam agama, jangan disalahartikan. Orang yang yakin dengan Allah dan Nabi saja bisa disebut kafir apabila dia tidak salat dan mengingkari wajib salat, apabila dia tidak puasa dan mengingkari wajib puasa. Maka pada hakikatnya dia sudah beragama, yaitu beriman, tetapi lisannya
perbuatannya tidak menunjukkan keimanannya, maka orang ini disebut dengan orang yang kafir. Begitu sebaliknya, ada orang sholat, ada orang berzakat, ada orang puasa, ada orang haji, tapi tidak yakin dia Allah itu Tuhan, tidak yakin dia bahwa malaikat itu ada mengawasinya, tidak yakin dia bahwa kitabullah itu diturunkan kepada para nabi, tidak yakin dia bahwa apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi sebab hanya dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di bumi ini kecuali itu atas izin Allah. Maka orang yang benar imannya, yaitu iman dengan qada dan qadar, wujud baginya makna ba yang ada pada bismillah. Apa makna ba yang ada pada bismillah? Bi yang satu itu, bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Apa kata Allah? Dengan sebabku telah terjadi apa-apa yang telah terjadi, dan dengan sebabku pula kata Allah sedang terjadi apa-apa yang sedang terjadi, dan akan terjadi apa-apa yang sedang terjadi, akan terjadi. Baik yang telah terjadi, baik yang sedang terjadi, baik yang akan terjadi, sebabnya hanyalah Allah, tak ada yang lain. Sudah ditentukan Allah biqadarin, ketentuan-ketentuan Allah dari azali. Ada orang salat tapi tak iman dengan qada dan qadar, maka orang ini disebut dengan orang munafik. Orang munafik yang seperti inilah, ulang lagi, orang munafik yang seperti inilah yang Allah ancam dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam kerak neraka, bukan dalam neraka, dalam kerak neraka. Orang munafik yang mana? Orang munafik sholat juga dia, puasa juga dia, haji juga dia, tapi sama sekali tak ada keyakinannya kepada Allah. Tak percaya dia Allah ada, tak percaya dia Nabi Muhammad itu Rasul, tak percaya dia malaikat itu ada, 10 yang wajib kita ketahui. Tak percaya dia dengan akan adanya hari akhir, tak percaya dia dengan qada dan qadar. Munafik yang semacam inilah yang disebut dengan orang-orang yang berada dalam kerak neraka. Bukan yang dimaksud dengan munafik yang satu lagi, apabila berbicara dusta, apabila berjanji bohong, apabila dipercayai khianat. Itu ciri-ciri munafik akhlaki, akhlaknya yang munafik. Kita harus hati-hati. Ada yang munafik itu, nifak itu yang tikatnya, keyakinannya, tidak ada yakinnya kepada Allah. Yang ada apa? Yang ada salat orang dia salat pula, puasa orang puasa dia. Maka ini disebut dengan nifak yang i'tiqadi. Tapi kalau bapak-bapak pernah dusta sekali, pernah khianati istri sekali, pernah khianati teman sekali, lain kali tak diulang lagi, pernah berbohong agak sekali, itu bukan munafik yang berada dalam kerak neraka. Itu namanya nifak akhlaki, akhlaknya yang munafik. Ya, ada iman yakin kokoh kepada Allah, yakin kokoh kepada Nabi, yakin betul dengan hari akhir, yakin betul dengan qada dan qadar. Salat didirikan, puasa didirikan, dilaksanakan, dikerjakan terus, bahkan puasa sunat Senin Kamis dikerjakan, haji ditunaikan, zakat dibayarkan, tapi tak ada connect hatinya dengan Allah. Dia salat tapi hidupnya masih gersang. Dia puasa tapi tak ada sifat penyantunnya. Dia berzakat tapi tidak bisa menumbuhkan sifat-sifat mulia dalam dirinya. Seharusnya orang berzakat akan tumbuh hartanya. Seharusnya orang berpuasa akan lembut jiwanya. Seharusnya orang salat setidaknya ada mempunyai 5 sifat.
Yang pertama, ada rasa khauf kepada Allah. Yang kedua, ada sifat tawadhu dalam dirinya, rendah hati, tak pernah merasa berlebih dari orang lain walaupun dia memang orang berlebih. Ada rasa khusyuk dalam jiwanya, tenang menghadapi masalah. Ada isarul akhirah, memilih akhirat daripada dunia. Ada husnul khulqi, baik akhlak. Setidaknya akan tumbuh 5 sikap dalam pribadi yang salat. Tapi sayang beribu sayang, iman ada, salat ada, tapi tidak menumbuhkan 5 sifat tadi. Iman ada, puasa ada, tapi tak ada bisa zukul miskin, merasakan menjadi orang miskin. Tak penyantun dia. Seharusnya orang berpuasa itu akan lahir sifat penyantun. Seharusnya orang yang berzakat itu akan timbul dan tumbuh dalam jiwanya sikap sifat dermawan, berhati lembut. Seharusnya orang yang haji itu paripurna agamanya, sempurna agamanya, lidahnya terjaga, pandangan matanya terjaga. Ini haji sudah berulang kali, umrah sekali 3 bulan, tapi matanya masih jelalatan, lidahnya masih kotor. Ada apa ini? Karena dia meninggalkan satu rukun agama lain. Apa itu rukun agama? Ilmu untuk mengkonekkan dia dengan Allah. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ihsan. Maka Nabi mengatakan di sini, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya? Kalau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat, bagaimana caranya itu? Caranya bagaimana? Kaifiatnya gimana? Turuknya gimana? Metodenya gimana? Kalau menyembah Allah, kalau salat, kalau beribadat seolah-olah melihat Allah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu disebut dengan ilmu cara. Ilmu cara bahasa Arabnya ilmu tariqah, ilmu tariqat, ilmu cara beribadah kepada Allah seolah-olah bisa melihat Allah. Namanya ilmu tariqat. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika tidak ada engkau melihat engkau akan Allah, ternyata engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah diberitahu oleh Nabi melihat engkau. Artinya engkau bisa merasa bahwa engkau dilihat Allah. Gimana pula caranya agar kita bisa seolah-olah melihat Allah atau kita merasa dilihat Allah? Apa caranya? Apa caranya? Apa tarikatnya? Ma tariqatuhu? Apa tarikatnya? Bagaimana caranya? Maka belajar tarikat adalah belajar cara mengkonekkan hati dengan Allah. Kalau tidak hidup hati itu. Tidak nyambung antara iman orang dengan ibadahnya. Keyakinannya kepada Allah tidak akan membawa kesejukan batinnya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Agamanya masih kurang. Cuman agamanya, iman ada, Islam ada, ihsannya tidak ada. Maka ketiga-tiganya tali 3 sepilin, tungku 3 sejarangan. Andaikan tungku itu cuma 2, batunya tidak akan bisa. Periuk itu terletak di atas tungku, api yang hidup itu tidak akan sempurna membakar ekor periuk. Oleh karena itu, kita untuk menyempurnakan agama perlu belajar ilmu tentang cara-cara mengingat Allah.
Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, dullani ala zikrillah." Tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara mengingat Allah. Kata Rasulullah, sebagaimana yang telah kutunjukkan kepada kalian bersama, baca la ilaha illallah. Rasulullah, saya ingin yang spesial Rasulullah, agar saya tahu ini connect saya dengan Allah. Maka ditunjukkan oleh Rasulullah, dekat-dekatlah kau ke sini. Bertemulah lutut Rasulullah dengan lutut Sayyidina Ali. Disuruhlah Sayyidina Ali memejamkan matanya, disuruhlah Sayyidina Ali untuk merapatkan bibirnya, disuruhlah Sayyidina Ali untuk menongkatkan lidahnya ke langit-langit, dan disuruhlah Sayyidina Ali untuk membaca Allah, la ilaha illallah, dan macam-macam. Itu adalah pelajaran khusus yang dipelajari di dalam ilmu tariqah. Maka cukup sudahlah agama apabila ketiga-tiga komponen agama itu dilaksanakan oleh seseorang, diimani oleh seseorang. Bahkan dari 101 ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, maka ciri pertamanya wajib mengimani rukun agama yang tiga. Wajib mengimani rukun agama yang tiga. Batal orang dari pengikut ahlu sunnah wal jamaah apabila dia tidak beriman dengan tiga rukun agama. Apa itu rukun agama? Yang tiga. Iman, rukun iman ada 6. Islam, rukun Islam ada 5. Ihsan, rukunnya cuma 1, yaitu engkau hadir hatimu kepada Allah. Connect, nama bahasa kitanya, nyambung. Hudur hati kepada Allah, nyambung. Karena itulah kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering disebut oleh para khatib, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah hati akan tenang, jiwa akan tentram, akan terkonek hati kepada Allah. Berbanyaklah apa tuh? Jaddidu imanakum mi qauli la ilaha illallah. Barui terus imanmu, keyakinanmu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah 1000. Banyak-banyak, ada berkah, ada manfaatnya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.